وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini kami bagi dalam dua bagian. Bagian pertama, misteri nama pohon. Bagian kedua, orang yang zalim. Kita mulai bagian pertama kisah ini, misteri nama pohon. Kami mengajak kalian semua untuk membaca Al-Quran. Mari kita simak surah Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Artinya, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Maka sejak perintah itu turun, Adam Hawa tinggal di surga dengan segala kebutuhan yang terpenuhi, kehidupan yang melenakan dengan keindahan dan kenyamanan yang tiada tara. Begitulah Allah memberikan kenikmatan yang tak dapat diungkapkan melalui rangkaian kalimat yang sangat indah sekalipun. Begitu indah surga itu, di antara sedikit ungkapan keindahannya adalah taman-taman yang penuh aneka tumbuh-tumbuhan dengan berbagai jenis bunga-bunga yang harum aromanya, elok bentuknya, berwarna-warni khas surgawi, pohon-pohon dengan aneka buah yang mengundang selera, sangat lezat rasanya. Di antara banyaknya pohon-pohon, ada jenis pohon yang dilarang untuk didekati oleh Adam dan Hawa. Pohon yang mengakibatkan Adam dan Hawa diusir dari surga, kemudian menghuni bumi menjadi khalifah, melahirkan keturunan yang banyak, berkelompok-kelompok, bersuku, berbangsa, selama hitungan waktu yang sangat panjang. Mati puluhan, lahir ratusan, dan terus berulang-ulang hingga bumi menjadi penuh. Dari kelompok menjadi suku, suku menjadi bangsa, hingga kelak saatnya Allah Subhanahu wa taala berkehendak menyatakan kehidupan bumi berakhir berganti kehidupan akhirat. Sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan takdir 50.000 tahun sebelum semesta diciptakan dan memerintahkan kalam untuk menulis peristiwa kehidupan makhluknya hingga kiamat. Namun, setidaknya akal kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebab Adam dan Hawa mendekati pohon ini, berakibat manusia menjalani kehidupannya di bumi. Rasa ingin tahu kita sangat besar. Pohon apakah itu? Al-Quran tidak menjelaskannya tentang jenis pohon itu. Begitu juga hadis sahih tidak juga mengabarkan kepada kita. Tafsir Ibnu Katsir menerangkan bahwa dalam hal ini pohon hanyalah pilihan Allah Subhanahu wa taala dan sengaja dijadikannya sebagai ujian bagi Adam. Selanjutnya Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa ulama berbeda pendapat tentang jenis pohon itu. Ada yang berpendapat pohon kurma, yang lain menyebutnya pohon gandum. Ada pula yang berpendapat lebih detail lagi, pohon gandum yang bulirnya sebesar paha sapi, rasanya lebih manis dari madu. Ada pula berpendapat pohon yang dimaksud adalah pohon kurma, yang lain berpendapat pohon tin. Ibnu Katsir lebih lanjut menjelaskan bahwa Imam Al-Alamah Abu Ja'far Ibnu Jarir mengatakan pendapat yang benar dalam hal ini ialah
yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Adam dan istrinya untuk memakan buah dari suatu pohon di dalam surga. Tetapi bukanlah seluruh pohon surga. Ternyata Adam dan istrinya memakan buah yang terlarang baginya. Tidak diketahui jenis pohon apa yang terlarang bagi Adam, karena Allah tidak memberikan dalil bagi hamba-hambanya baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih. Mungkin saja ada salah satu yang benar di antara jenis-jenis pohon yang telah disebutkan para ulama, tetapi tidak memberi manfaat bagi yang mengetahuinya, dan bagi yang tidak mengetahuinya tidak juga membawa mudarat. Pendapat Ar-Razi dalam kitab tafsirnya tentang jenis nama pohon yang terlarang itu adalah sebagai sesuatu yang bersifat misteri. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui. Dari keterangan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa jenis dan nama pohon itu tidak diketahui karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkannya dalam Al-Quran dan tidak ada hadis sahih yang mendalilkannya. Sehingga kita tidak perlu menyoal, kemudian mencari-cari dengan berdalil kepada akal kita. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan bagian kedua kisah ini, yaitu orang yang zalim. Kita mulai kisah ini dengan berdalil pada potongan surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 35 dan surah Al-A'raf ayat 19. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Artinya, tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Peringatan dan larangan itu sudah sangat jelas dan tegas. Akibat dari melanggar larangan itu selain jelas, tegas, dan juga lugas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjarnya sebagai perbuatan zalim. Dan tentu saja ini adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali bagi manusia, secara langsung dan seketika tanpa menunggu yaumil hisab. Dan kita menjadi paham bahwa dosa pertama yang dilakukan manusia adalah di surga. Adam dan Hawa menikmati kehidupan surga. Segalanya serba luar biasa. Perasaan nyaman yang luar biasa. Kebutuhan tanpa sedikit pun menyisakan kekurangan. Tak ada ketidaksempurnaan. Semua serba sempurna, termasuk pakaian Adam dan Hawa. Bukan saja menutup aurat keduanya, namun juga sangat indah. Tentang kehidupan Hawa dan Adam di surga, Allah mengabadikannya dalam surah Thaha ayat 118 dan 119. Ketika Adam dan Hawa berada di surga, iblis telah diusir dari surga setelah menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surah As-Sad ayat 77-78. Mari sama-sama kita simak. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Artinya, Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk, dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Atas hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengusirnya dari surga dan mengutuknya, iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi penangguhan sampai hari kebangkitan. Quran surah Sad ayat 79. Allah mengabulkan permohonan iblis. Iblis diberi penangguhan sampai hari kiamat. Quran surah As-Sad ayat 80 dan 81. Atas penangguhan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada iblis, maka iblis bersumpah atas kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyesatkan seluruh manusia kecuali hamba-hamba yang telah dipilih sebagaimana
yang dijelaskan oleh Quran dalam surah As-Sad ayat 82-83. Maka dimulailah upaya iblis menyesatkan manusia. Sasaran pertama adalah manusia pertama dan kedua, yaitu Adam dan Hawa. Namun, bagaimanakah caranya? Adam dan Hawa di surga, sedangkan iblis telah diusir dari sana. Jumhur ulama mengemukakan berbagai jawaban. Antara lain, iblis memang dilarang masuk surga bila memasukinya secara baik-baik. Jika dia memasukinya dengan mencuri-curi dan menyusup dengan cara yang hina, tiada yang mencegahnya. Demikian penjelasan Ibnu Katsir. Ada kisah lain, bersamaan dengan iblis, ular juga diturunkan ke bumi. Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari radhiyallahu an dalam tafsirnya ketika menerangkan ayat ke-36 surah Al-Baqarah membawakan sebuah riwayat dengan sanadnya bersambung kepada para sahabat Nabi SAW seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan lainnya, menerangkan ketika Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk tinggal di surga dan melarang keduanya memakan buah dari pohon terlarang, iblis memiliki kesempatan untuk menggoda Adam dan Hawa. Namun, ketika akan masuk ke surga, iblis dihalangi oleh malaikat. Namun, dengan tipu muslihatnya, iblis kemudian mendatangi seekor ular, yang waktu itu ia adalah hewan yang mempunyai 4 kaki seperti onta, dan ia adalah hewan yang paling bagus bentuknya. Setelah berbasa-basi, lalu iblis masuk ke mulut ular, dan ular itu pun masuk ke surga, sehingga iblis lolos dari pengawasan malaikat. Kisah yang serupa disampaikan. Al-Qurtubi bersumber dari keterangan Wahab bin Munabih, ulama tabi'in, yang diriwayatkan Ibnu Razak. Iblis masuk ke dalam surga melalui mulut ular, sebagaimana onta bukhtiar, binatang tunggangan yang paling indah yang Allah ciptakan. Setelah iblis menawarkan diri ke semua binatang, namun tidak ada yang bersedia mengajaknya masuk surga. Ular yang di dalam perutnya berisi iblis masuk ke dalam surga. Setibanya di surga, iblis keluar dari perut ular, lalu dia pergi menuju pohon larangan itu. Syekh Al-Amin Asy-Syinkiti dalam Adwahul Bayan, beliau berkata, para ahli tafsir menyebutkan tentang iblis tersebut dalam kisah ular, yaitu bahwa iblis memasuki ular, dan ular tersebutlah yang membawa iblis masuk ke dalam surga, dan para malaikat yang bertugas tidak menyadarinya. Kisah ini termasuk kisah cerita Israiliyat karena tidak jelas dalilnya, namun realitanya tidak menjadi masalah. Artinya bahwa bisa jadi iblis berdiam di luar surga, namun posisinya masih dekat sehingga masih bisa mendengarnya dari dalam surga. Atau mungkin juga bahwa Allah sengaja memasukkan iblis ke surga sebagai ujian bagi Adam dan istrinya, bukan karena kemuliaan iblis. Maka hal tersebut tidak mustahil bagi akal sehat, karena Al-Quran telah menjelaskan bahwa iblis berkomunikasi dengan Adam dan bersumpah kepadanya hingga menjadikan Hawa tergoda. Proses iblis masuk ke surga tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Begitu juga hadis Rasulullah SAW. Artinya, peristiwa bagaimana cara masuknya iblis tidak penting bagi kita. Justru menjadi sangat penting bagi mukmin untuk mengimani adanya peristiwa iblis menggoda dan menggelincirkan Adam dan Hawa ke dalam perbuatan zalim. Karena peristiwa itu dijelaskan di banyak ayat di dalam Al-Quran. Mari kita lanjutkan bagaimana iblis menggoda Adam dan Hawa sehingga mereka melakukan perbuatan zalim. Inilah dosa pertama yang dilakukan manusia. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 20, 21,
22 dan 27 serta surah Toha ayat 120 dan 121. Ketika tiba waktunya bagi iblis untuk menggelincirkan Adam dan Hawa ke dalam perbuatan zalim, iblis membujuk rayu Adam dan Hawa dengan bisikannya, sebagaimana akhir ayat 120 surah Toha. Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Selanjutnya, iblis membisikkan kalimat rayuan yang indah dan sangat menarik. Simak akhir surah Al-A'raf ayat 20. Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Untuk lebih meyakinkan bujuk rayunya, kemudian iblis bersumpah. Al-Quran mengabadikan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 21. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Artinya, dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Adam dan Hawa tergoda. Mereka hanyut dalam bujuk rayu, tipu muslihat, dan terperosok dalam niat jahat iblis. Mereka lupa peringatan sekaligus larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mendekati pohon ini. Sungguh Allah Maha mengetahui segala yang terjadi kepada ciptaannya, sebagaimana firman Allah dalam surah Toha ayat 115. Walaqad ahidna ila Adama min qabl fanasya walam najid lahu azma. Artinya, dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu, dan tidak kami dapati kepadanya kemauan yang kuat. Dan Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 22 yang artinya, kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Akibat dari Adam dan Hawa melanggar larangan Allah, jangan mendekati pohon ini, Allah menurunkan Adam dan Hawa dari surga. Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 36, Al-A'raf ayat 24, Toha ayat 123. Untuk berhujjah, kami memilih surah Al-Baqarah ayat 36. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Artinya, lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Atas perbuatannya yang zalim, Adam menyesalinya, bertaubat dan memohon ampunan Allah. Allah mengampuni dan menerima taubatnya. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimah dari Tuhannya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dijelaskan dalam surah Toha ayat 122. Kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Sebagai makhluk yang lemah, berdosa, Adam dan Hawa berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan dan rahmat
agar tidak menjadi orang yang merugi. Doa Nabi Adam ini diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya, keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Sahabat kisah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri kisah ini, kami ingin mengingatkan kita semua bahwa iblis adalah sosok penipu ulung yang bersumpah akan terus berusaha menjerumuskan manusia ke dalam dosa, maksiat hingga hari kiamat. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 27 yang artinya, wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya dapat melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Dengan berakhirnya saya membacakan makna surah Al-A'raf ayat 27, maka berakhirlah seri kelima ini. Insya Allah kita berjumpa lagi di seri ke-6 dengan judul Di Manakah Adam dan Hawa diturunkan di bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.